Yang sesi kedua tadi tuh banyak membuka pikiran juga ya Mbak Nia, berkaitan bahwa tadi kata, ini ya, we are born unique genius ya, bahwa itu harus kita pahami kayaknya ya Mbak Nia. Kadang ada yang ngerasa kayak, kayaknya gue tuh terlalu berbeda gitu ya, nggak punya potensi atau apa gitu. Kalau kita memahami satu ini rasanya, artinya kita harusnya percaya diri gitu ya dengan diri kita bahwa kita punya sesuatu gitu. Namanya tadi kata Mbak Nia, potensi itu sesuatu yang bisa jadi iya, bisa jadi enggak ya. Maksudnya masih ada dalam diri tapi belum dikeluarkan gitu. Nah, teman-teman, jadi percayalah ya, kita itu born unique genius. Nah, PR kita adalah menemukan unique genius kita. Itu tadi yang core elements tadi. Aduh, saya benar-benar wow, oh gitu ya. Kok ilmunya kayaknya emang pernah denger gitu, tapi ini semakin dikuatkan bahwa kalau kita tahu potensi diri, passion sama purpose. Nah, Mbak Nia, aku pengen nanya, tadi tuh yang 3 itu nih yang rasanya mungkin paling susah dijawab oleh mahasiswa, betul, berkaitan sama purpose ya. Maksudnya itu kuat banget, filosofis bahkan gitu ya. Kayaknya nggak bisa kita temukan pada jenjang-jenjang awal. Nah, sebenarnya si tahap purpose ini apa sih yang mempengaruhi biasanya Mbak? Maksudnya untuk akhirnya kita bisa berpikir sejauh itu gitu. Biasanya apa? Apakah misalnya lingkungan atau bacaan kah atau apa gitu Mbak Nia biasanya? Ya biasanya ini kalau memang buat teman-teman yang muda tuh kayak aspirasi gitu ya. Jadi memang akhirnya pada referensi-referensi yang dia kenal dulu gitu ya. Belum yang memang dia yakini. Jadi mungkin dia memang melihat dari keluarganya, melihat dari tokoh yang misalnya dia suka gitu, yang dia admire gitu, yang dia ya dia terinspirasi gitu. Itu bisa jadi dimulai dari situ sih gitu. Memang kalau memang belum tahu gitu ya, dia mau ngapain sih itu. Tapi sebenarnya mungkin bisa dicek ketika masih jadi pelajar pun mungkin ya. Aku nggak tahu juga sih anak-anak sekarang SMA gimana, padahal anakku SMA. Itu ya mungkin pertanyaan soal bisa membuat perbedaan itu mungkin yang bisa coba digali walaupun masih tipis-tipis jawabannya gitu. Jadi apa sih yang kita lakukan itu kayaknya membantu orang lain gitu ya, yang kayaknya bisa mendorong orang lain untuk berubah atau ya gitulah berubah sedikit gitu. Sebenarnya ini pertanyaan yang nggak melulu sulit untuk dijawab sama teman-teman yang baru mahasiswa ya. Saya punya klien yang dia sudah mau mid career gitu ya. Ya dia pengalaman kerja 7-8 tahun itu juga memiliki kesulitan gitu ya untuk menjawab pertanyaan ini gitu. Nah, salah satunya ternyata dipengaruhi dari cara selama ini bagaimana dia dibesarkan gitu ya. Ternyata memang hal-hal filosofis itu yang nggak pernah dibahas gitu. Jadi memang mungkin keluarganya keluarga yang praktis gitu ya. Memang tujuannya jelas kuliah sekolah dari sini lulus nilainya baik, lalu habis itu ya kayak mekanik gitu ya, sudah kayak sudah disiapkan. Jadi ketika sebenarnya aku itu buat apa sih melakukan ini, dia kebingungan gitu. Nah ya karena saya tahu, kemudian ya saya dampingi. Ternyata hal-hal sesederhana, oh ternyata tuh dia dia punya purpose. Aku melakukan yang dia lakukan ini, bekerja bla 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 ini sebenarnya agar dia bisa punya keluarga. Maksudnya dia nanti pingin punya anak, dan anaknya ini dia bisa dia dampingi, dia bisa memberikan contoh hal-hal yang menurut dia tuh bukan purpose, tapi sebenarnya ya itu purpose gitu. Kamu punya profesi tertentu kan, ternyata sebenarnya untuk dikenalkan ke anaknya bahwa aku pingin menunjukkan bahwa aku bisa mandiri loh tanpa suamiku gitu misalnya, berkarya tapi juga tetap bisa mendampingi anak dengan baik. Nah, that's your purpose saya pikir. Jadi memang unik ya, setiap orang tuh bahkan ya dari 3 core itu pasti sangat unik ya untuk setiap orang itu, hingga akhirnya memang sepertinya dibutuhkan tadi proses refleksi. Mungkin kalau tadi kalau coach pasti kan membantu ya Mbak Nia ya, membantu untuk melakukan refleksi tersebut gitu. Nah kalau kita pribadi juga harus membutuhkan refleksi-refleksi seperti itu ya, mungkin untuk apa ya,
seperti apa sih refleksi yang mungkin sederhana kita bisa lakukan Mbak Nia untuk akhirnya kita bisa masih tetap di pathway kita gitu. Ya sederhananya kalau melakukan sendiri itu kita bisa bikin rating gitu ya, untuk memudahkan gitu, bikin skala gitu ya. Sebenarnya kalau melakukan ketika kita sudah menyelesaikan sebuah aktivitas gitu ya, dalam rangka tadi kita mengembangkan diri kita sudah selesai, kemudian kita evaluasi aja diri sendiri kita, skala kesuksesannya menurut kita berapa sih gitu, dari 1 sampai 10 misalnya, kita puas nggak sih gitu hasilnya, oke nggak sih. Nah dari situ kemudian ketika misalnya nilainya masih di bawah, misalnya rendah gitu ya, ternyata kok saya nggak terlalu srek ya gitu. Nah kemudian dicari tahu apa sih faktor-faktornya gitu, apa yang kemarin menjadi penghambat gitu ya, apa yang bikin kita nggak suka dengan hasil itu. Oh ternyata kurang apanya. Nah dari situlah kemudian kita bisa mulai menggali diri kita gitu ya. Oh kita didalami, ternyata saya nggak sukanya karena itu. Sesimpel dengan bertanya kepada diri sebenarnya Mbak Nia ya, either itu mau di angka ataupun tidak, itu kalau tapi minimal kita bertanya gitu ya, bagus nggak sih gitu, berhasil atau tidak gitu ya. Jadi memang refleksi itu penting ya teman-teman ya. Terus tadi menarik Mbak Nia bilang mulai menemukan purpose ketika ada komen atau pendapat dari orang-orang. Berarti memang lingkungan khususnya teman itu penting juga ya Mbak Nia untuk melakukan refleksi tersebut ya Mbak ya. Iya. Ya kan nggak semua orang bisa mengakses coach gitu ya. Jadi dia teman baik gitu kan. Yang penting itu kita punya perspektif lain dibanding yang kita punya. Sebenarnya coach itu basicnya adalah menawarkan perspektif lain karena dia tidak melakukan gitu. Jadi kalau orang lain mendengar cerita orang kan pasti punya pandangan yang berbeda kan. Nah itu kemudian sebenarnya yang dibutuhkan gitu ya. Jadi apa sih kalau aku melakukan ini menurut orang lain seperti apa? Nah dari perspektif dia itu mungkin kita bisa belajar. Oh ternyata orang lain melihat ketika aku melakukan sesuatu, dia melihat sesuatu yang kita nggak kebayang gitu. Nah, biasanya kalau saya coach itu ya pasti gitu, oh iya ya Mbak saya nggak kebayang, oh ya benar juga saya nggak ya gitu. Sebenarnya hal-hal yang sebenarnya kita ya tadi ya di matriks yang gelap gitu ya, blind spot tahu gitu ya, blind spot yang kita nggak tahu bahwa ternyata ada tuh hal-hal kayak gitu yang orang lain mungkin tahu. Oh berarti rekan-rekan teman-teman semua penting ya kita memiliki pergaulan atau pertemanan yang juga bisa sama-sama saling reflektif gitu ya, memberikan sudut pandang orang lain gitu, yang nggak cuma manis di mulut gitu bagus kok gitu ya tapi yang mungkin reflektif mungkin harusnya, mungkin ini jadi refleksi kita juga sebagai teman-teman kita ya, bahwa akan baik gitu menjadi teman yang reflektif juga ya buat teman kita untuk kebaikan teman kita juga gitu. Wah ini udah hampir 1 jam ya perbincangan kita, ternyata tidak disadari. Nah, mau di wrap up aja ya, Mbak Nia mungkin terakhir ada yang mau disampaikan? Mungkin. Aku meng-highlight lagi sih soal pelan-pelan gitu ya, karena ini ya memang ada prosesnya gitu. Nah, untuk sabar menjalani proses itu sih yang teman-teman muda ini perlu tenang gitu ya. Saya punya pengalaman, anak saya juga mau kuliah, jadi dia kelas 3 SMA gitu. Nah gitu, saya merasakan keburu-buruannya itu ya karena lihat sehari-hari gitu ya. Jadi pingin apa tuh harus cepat gitu. Nah padahal kehidupan tidak seperti itu. Jadi bersabar itu. Jadi itu sih maksudnya dan tadi ya selalu mengasah awareness gitu ya, tahu apa yang terjadi pada diri kita dan sekeliling kita gitu, jangan jadi orang yang jalan kayak robot gitu ya, nggak tahu apa yang terjadi pada sekeliling dan bahkan pada diri sendiri. Nah itu penting banget, kita berjalan itu jangan seperti robot tadi ya, kita baiknya punya purpose gitu ya, punya meaning supaya hidup kita bisa jadi lebih meaning. Dan highlightnya tadi untuk anak muda khususnya ya, ini di generasi alpha nih yang sekarang lagi kuliah itu ya, jangan terburu-buru, sabar aja gitu ya. Proses ini pelan-pelan. Nah, prosesnya akan ditentukan juga dengan proses yang panjang tadi ya, menemukan memahami tentang potensi kita, passion kita, purpose kita, itu juga pasti dengan berproses satu-satu. Nah, baik, itu aja mungkin ya buat pertemuan kali ini. Banyak banget insight-insight yang bisa kita dapat.
Insya Allah nanti teman-teman juga bisa lihat materinya ya di slide presentasinya. Dan kita akan ada pertemuan juga, tanya jawab, dan juga diskusi dengan Mbak Nia. Tentunya juga ada tugas dari para dosen ya. Jangan lupa nanti lihat di LMS-nya apa yang harus dilakukan. Oke, itu aja mungkin teman-teman ya. Selamat mengenal diri, selamat mengenal potensi diri sendiri juga, dan membuat agar hidup kita menjadi lebih bermakna juga di kedepannya. Terima kasih banyak Mbak Nia untuk hari ini. Sampai ketemu nanti di hari H-nya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.